KTT ASEAN, Indonesia siap berbicara dengan junta Myanmar. Pencenderaan nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk junta dan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar, untuk kepentingan kemanusiaan. Namun menegaskan bahwa pendekatan itu bukan berarti mengakui kepemimpinan militer di Myanmar. Dalam keterangan pers setelah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Labuan Bajo, Jokowi mengatakan pencinderaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Dan penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan, kata Jokowi. Sebelumnya Jokowi mengakui belum ada kemajuan signifikan dari implementasi 5 poin konsensus ASEAN untuk penyelesaian krisis Myanmar. Namun sejauh ini dia menyebut ASEAN sudah berupaya melakukan pendekatan dengan pihak-pihak di Myanmar untuk mencari solusi. Ini dilakukan dengan banyak pihak di Myanmar meskipun kita tidak selalu berbicara mengenai itu, tapi sudah kita lakukan. Kita akan terus mendorong implementasi dari 5 poin konsensus, mendorong terciptanya dialog dan tidak hanya dengan junta. Di sana banyak pihak yang terlibat, kepentingan yang terlibat, jelas dia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa minim progres terkait Myanmar, bukan berarti ASEAN menyerah. Sebelumnya, rombongan ASEAN yang terdiri dari diplomat Indonesia dan Singapura ditembaki kelompok bersenjata di negara bagian San, Myanmar Selatan. Rombongan tersebut tengah dalam perjalanan ke kantor penghubung Tentara Pembebasan Nasional PAO atau PNLO untuk mendiskusikan penyaluran bantuan bagi pengungsi. Namun di tengah jalan mereka dipaksa untuk putar balik. Tidak ada yang terluka dalam penembakan tersebut dan belum jelas siapa yang bertanggung jawab. Pihak PNLO mengatakan mereka sedang menyelidikinya. Diplomat dari KBRI Yangon menolak berkomentar lebih lanjut kepada BBC News Indonesia mengenai insiden ini. Namun BBC Burmese melaporkan bahwa rombongan ASEAN yang ditembaki terdiri dari diplomat dari KBRI Yangon, diplomat dari Kedubes Singapura, serta sejumlah staf dari Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN atau AHA Center. Presiden Joko Widodo yang tahun ini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN mengonfirmasi bahwa tim AHA Center beserta tim pemantau ASEAN mengalami baku tembak saat hendak menyerahkan bantuan kemanusiaan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa penembakan tersebut tidak menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali penghentian kekerasan. Stop using force, stop violence, karena rakyat yang akan jadi korban, kata Presiden Jokowi di Labuan Bajo menjelang KTT ASEAN tanggal 10 Mei mendatang. Penyaluran bantuan dilakukan AHA Center bersama Peace Process Steering Team atau PPST yang terdiri dari 10 kelompok bersenjata etnis. PNLO adalah salah satu anggotanya. Pemerintah bayangan yang terdiri dari para anggota pemerintah sipil yang disingkirkan oleh junta militer Myanmar mengatakan insiden penembakan terhadap rombongan ASEAN tidak ada hubungannya dengan kubu penentang junta termasuk Pasukan Pertahanan Rakyat atau PDF, sayap bersenjata MUG. Sebagai bagian dari intervensi ASEAN untuk mengatasi krisis di Myanmar, AHA Center telah bekerja sama dengan pemerintahan militer untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Ini merupakan bagian dari 5 poin konsensus yang disepakati para kepala negara ASEAN dengan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada 2021. Bantuan seperti vaksin COVID telah diberikan kepada Myanmar melalui AHA Center sejak tahun lalu. Sementara itu, Indonesia yang tahun ini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN telah diam-diam berdiskusi dengan Dewan Administrasi Negara, sebutan formal untuk rezim junta, serta pemerintahan bayangan pro-demokrasi dan tentara etnis minoritas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kepada kantor berita Reuters, pihaknya telah melakukan lebih dari 60 dialog tahun ini, termasuk diskusi dengan Uni Eropa, Jepang, PBB, dan Amerika Serikat. Indonesia menggunakan diplomasi not megaphone, tujuannya untuk membangun kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan, sehingga mereka mau bicara kepada kita, kata Retno dalam konferensi pers Jumat 5 Mei.